Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Merianti Ansar dari kelas PJKRA angkatan 2020 dengan NIM 2003-015-00007 akan menjelaskan atau mempresentasikan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Pengetahuan lahir sejak manusia pertama kali diciptakan, maka perkembangannya sejak zaman purba. Secara garis besar, Amsal Bakhtiar membagi periodisasi sejarah perkembangan ilmu pengetahuan menjadi 4 periode. Pada zaman Yunani kuno, pada zaman Islam, pada zaman Renaissance dan modern, dan juga pada zaman kontemporer. Proses berpikir menuntut mereka untuk menemukan sebuah metode belajar dari pengalaman dan memunculkan keinginan untuk menyusun sesuatu hal secara empiris, serta dapat diukur dalam sejarah. Mencatat bangsa Yunanilah yang pertama diakui oleh dunia sebagai perintis terbentuknya ilmu karena telah berhasil menyusun secara sistematis. Implikasi dari hal tersebut, manusia akan mencoba merumuskan semua hal, termasuk asal-muasal mitos-mitos, karena mereka menyadari bahwa hal tersebut dapat dijelaskan asal-usulnya dan kondisi sebenarnya. Sehingga sesuatu hal yang tidak jelas, yang hanya berupa tahu atau pengetahuan, dapat dibuktikan kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan pada saat itu. Dari sinilah awal kemenangan ilmu pengetahuan atas mitos-mitos dan kepercayaan tradisional yang berlaku di masyarakat pada masa Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di masa sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Padahal filsafat dalam pengertian yang sederhana sudah berkembang jauh sebelum para filosof klasik Yunani menekuni dan mengembangkannya. Filsafat di tangan mereka menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada generasi-generasi setelahnya. Ia ibarat pembuka pintu-pintu aneka ragam disiplin ilmu yang pengaruhnya terasa hingga sekarang. Menurut Bertrand Russell, diantaranya semua sejarah tak ada yang begitu mencengangkan atau begitu sulit diterangkan selain lahirnya peradaban di Yunani secara mendadak. Memang banyak unsur peradaban yang telah ada ribuan tahun di Mesir dan Mesopotamia, namun unsur-unsur tertentu belum utuh sampai kemudian Yunanilah yang menyempurnakannya. Pada zaman ini banyak bermunculan ilmu yang terkemuka, di antaranya Thales 624 hingga 545 sebelum Masehi, kurang lebih 600 tahun sebelum Nabi Isa Yesus terlahir, muncul sosok pertama dari Trinité Miletus, yaitu Thales, yang mengebrak cara berpikir metodologis masyarakat Yunani dalam menjelaskan segala sesuatu. Sebagai saudagar filosof, Thales amat gemar melakukan rihlah. Ia bahkan pernah melakukan lawatan ke Mesir. Thales adalah filsuf pertama sebelum masa Socrates. Menurutnya zat utama yang menjadi dasar segala materi adalah air. Pada masanya, ia menjadi filsuf yang mempertanyakan isi dasar alam. Lalu Pitagoras 580 sebelum Masehi hingga 500 sebelum Masehi. Pitagoras lahir di Samos, daerah Ioni, tetapi kemudian berada di Kroton, Italia Selatan. Ia adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Dikenal sebagai bapak bilangan, dan salah satu peninggalan Pitagoras yang terkenal adalah teorema Pitagoras, yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi-sisi siku-sikunya.
Walaupun fakta di dalam teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya, Pythagoras menyatakan bahwa teorema ini dikreditkan kepada Pythagoras karena ia yang pertama kali membuktikan pengamatan ini secara matematis. Selain itu, Pythagoras berhasil membuat lembaga pendidikan yang disebut Pythagoras Society. Aristoteles 384 sebelum Masehi hingga 322 sebelum Masehi. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander yang agung. Ia memberikan kontribusi di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, dan ilmu alam. Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklarifikasikan spesies biologi secara sistematis. Sementara itu, di bidang politik Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Dari kontribusinya yang paling penting adalah masalah logika dan teologi. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deductive reason yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Meskipun demikian, dalam penelitian ilmiahnya ia menyadari pula pentingnya observasi, eksperimen, dan berpikir induktif. Inductive thinking, logika yang digunakan untuk menjelaskan cara menarik kesimpulan yang dikemukakan oleh Aristoteles, didasarkan pada susunan pikir. Masa keemasan keilmuan bangsa Yunani terjadi pada masa Aristoteles. Ia berhasil menemukan atau memecahkan persoalan-persoalan besar filsafat yang dipersatukan dalam satu sistem logika, matematika, fisika, metafisika, logika. Aristoteles berdasarkan pada analisis bahasa yang disebut silogisma pada periode Islam. Tidak terbantahkan bahwa ilmu atau Islam sesungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sudah terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq dengan diawali kata perintah Iqra yang berarti bacalah. Gairah intelektualitas di dunia Islam ini berkembang pada saat Eropa dan Barat mengalami titik kegelapan. Sebagaimana dikatakan oleh Joseph dalam buku magnum opusnya yang menyatakan adanya great gap dalam sejarah pemikiran ekonomi selama 500 tahun, yaitu masa yang dikenal sebagai Dark Age. Masa kegelapan Barat itu sebenarnya merupakan masa kegemilangan umat Islam, suatu hal yang berusaha disembunyikan oleh Barat karena pemikiran ekonomi Muslim pada masa ini yang kemudian banyak dicuri oleh para ekonomi Barat. Menurut Harun Nasution, pergerakan ilmu pengetahuan hal ini dapat dilihat dari semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa itu adalah encyclopedia atau abdi agama, atau dengan kata lain kegiatan inilah secara ilmiah diarahkan untuk mendukung kebenaran agama. Agama Kristen menjadi problemika kefilsafatan karena mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran sejati. Inilah yang dianggap sebagai salah satu penyebab masa ini disebut dengan abad kegelapan atau gelap atau Dark Age. Usaha-usaha menghidupkan kembali keilmuan hanya sesekali dilakukan oleh raja-raja besar seperti Alfred dan Charlemagne. Masa Renaissance dan modern. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Ciri utama Renaissance yaitu humanisme, individualisme, sekularisme, empirisme, dan rasionalisme. Sains berkembang karena semangat dan hasil empirisme, sementara Kristen semakin ditinggalkan karena semangat humanisme. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi itu menimbulkan gerakan kebangkitan kembali yaitu Renaissance.
Renaissance pusaka Yunani di Eropa pada abad ke-14 Masehi. Berkembangnya pemikiran Yunani di Eropa kali ini adalah melalui terjemahan Arab yang dipelajari dan kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin. Walaupun Islam akhirnya terusir dari negeri Spanyol dengan cara yang sangat kejam, tetapi ia telah membidani gerakan-gerakan penting di Eropa. Gerakan-gerakan itulah adalah kebangkitan kembali kehidupan Yunani klasik atau Renaissance pada abad ke-14 Masehi, Renaissance pada abad ke-17 Masehi, dan pencerahan Aufklärung pada abad ke-18 Masehi. Periode kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi-teknologi canggih dan spesialisme ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini, bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Sebagian besar aplikasi ilmu dan teknologi di abad 21 merupakan hasil penemuan mutakhir di abad 20. Pada zaman ini, ilmuwan yang menonjol dan banyak dibicarakan adalah fisikawan. Bidang fisika menjadi titik pusat perkembangan ilmu pada masa ini. Fisikawan yang paling terkenal pada abad ke-20 adalah Albert. Ia lahir pada tanggal 14 Maret 1879 dan meninggal pada tanggal 18 April 1955, umur 76 tahun. Albert adalah seorang ilmuwan fisika. Dia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbangkan pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistik, dan kosmologi. Pada zaman ini juga melihat integrasi fisika dan kimia pada zaman ini disebut dengan sains besar. Mengarang Linus Pauling 1953 mengarang sebuah buku yang berjudul The Nature of Chemical Bond menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum. Kemudian karya Pauling memuncak dalam pemodelan fisik DNA. Rahasia kehidupan pada tahun ini juga James Watson Presid dan Rosalind Franklin menjelaskan struktur dasar DNA, bahan genetik untuk mengungkapkan kehidupan dalam segala bentuknya. Hal ini memicu rekayasa genetika yang diawali tahun 1990. Kesimpulannya, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan harus diimbangi dengan pengembangan moralitas dan spiritual. Karena sebagaimana kita tahu bahwa ilmu pengetahuan hakikatnya adalah bebas nilai tergantung bagaimana manusia mempergunakannya. Ilmu pengetahuan bisa berdampak positif, tetapi juga dapat memiliki dampak negatif bagi kehidupan manusia. Dampak positifnya adalah dapat semakin mempermudah dan dampak negatifnya